Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas masih tentang fungsi komposisi. Ini adalah video bagian yang ketiga. Nah, di sini kami telah menyiapkan 4 soal untuk dibahas. Nah, kalau kita lihat soalnya nih, ini lanjutannya bagian yang kedua ya. Kali ini diketahui sebuah fungsi sama komposisinya. Yang ditanyakan adalah fungsi yang lain. Tapi kalau kita lihat di sini nih, yang ditanyakan itu sejenis nih. Jadi yang ditanyakan itu yang bagian belakang. Saya anggap misalkan G komposisi F itu G depan, F belakang gitu ya. Ini istilah aja sih. Jadi yang tanyakan Fx-nya bagian belakang kan. Kemudian yang soal kedua hanya. Nah, bagian belakang juga. Ini juga sama, bagian belakang dan bagian belakang. Ini adalah bagian yang ketiga nih. Nanti bagian yang keempat, kebalikannya. Yang ditanyakan adalah yang bagian depan. Nah, karena langkahnya agak sedikit beda. Oke, langsung saja kita akan bahas soal yang ke-1 dulu. Ini dia soalnya. Nah, diketahui fungsi G yaitu, wah ini bentuknya pecahan kayak gini ya, bentuk rasional, dan G komposisi F-nya 5x-1, tentukan Fx-nya. Ini langkahnya pasti teman-teman udah pada paham lah, yang kita otak-atik pasti komposisinya. Jadi G komposisi F-nya itu yang kita pecah-pecah supaya dapat Fx-nya. Yuk langsung saja. Jadi ini saya langsung menyelesaikan di sini, saya langsung melanjutkan aja ya. G komposisi F sama dengan 5x-1. G komposisi F itu bisa kita tulis sebagai G Fx. Nah, ini menghemat nulis ini ya. Jadi saya ngelanjutin aja nih. Nah, kan kayak gini nih. Di sini Fx-nya tidak diketahui. Karena yang ditanyakan. Tapi G atau fungsi G-nya itu diketahui nih. Oleh sebab itu, kita akan mensubstitusikan Fx ke dalam fungsi G. Nah, namanya kita mensubstitusikan. Jadi kita ubah X yang ada di fungsi G-nya itu dengan Fx. Contohnya begini deh. Di sini ada Gx sama dengan 2 min 3x, 2x plus 1. Misalkan kita akan menghitung Gm. Nah, oleh sebab itu M ini kita substitusikan ke dalam fungsi G. Jadi M ini sebagai pengganti X-nya. Jadi yang awalnya 2 min 3x menjadi 2 min 3M. Dibagi dengan 2x plus 1 menjadi 2M plus 1. Kayak gini. Jadi kalau M, maka semua X kita ganti dengan M. Nah, di soal ini X-nya diganti menjadi Fx. Jadi kita substitusikan ke dalam fungsi G menjadi 2 min Gx. Jadinya 2 min 3 kali Fx. Nah, kayak gini nih. Dibagi dengan bawahnya 2x plus 1. Jadi 2 dikali X-nya adalah Fx. Plus 1 sama dengan 5x min 1. Ini dia yang kita dapatkan teman-teman. Nah, karena kita ingin menghitung Fx, ya mau nggak mau ini kita kalikan nih. Jangan ada bentuk pecahan lagi, jangan ada bentuk rasional lagi. Jadi kita kali silang. Ini 5x min 1 itu sama saja 5x min 1 dibagi 1. Kayak gini kan ya. Jadi kita kali silang. Tentunya yang atas ini kita kalikan dengan yang bawah ya, namanya kali silang. Jadinya, karena dikali 1, jadi tetap 2 min 3 dikali Fx. Tetap sama dengan. Nah, yang bagian bawah ini kita kalikan dengan yang atas. Namanya aja kali silang. Mungkin kita tulis gini dulu aja deh. 2Fx plus 1 dikalikan dengan 5x min 1. Nah, yang bagian sini ya tetap ya, memang nggak bisa diapa-apakan lagi. Nah, yang sisi kanan ini kita kalikan satu-satu nih teman-teman. Jadi ada 2Fx kita kalikan dengan 5x. 2 kali 5, 10. Jadi 10 Fx dikali X. Kemudian depan kita kalikan dengan belakang. 2Fx min 1. Ya, min 2Fx. Gitu. Kita kalikan biasa aja nih. Istilahnya apa sih ya? Ada yang bilang kali pelangi lah. Boleh. Kemudian yang belakang nih kita kalikan dengan depan. Plus 1 ya, semua dikalikan 1 juga sama. Jadi 5x.
Kemudian 1 min 1. Saat positif 1 dikalikan negatif 1 ya, jadi negatif 1. Nah, gini. Di sini kita kan ingin menghitung fx, maka yang ada fx-nya kita kelompokkan menjadi 1. Siapa yang ada fx-nya? Yang ke 1. Min 3fx. Kemudian 10fx kali x. Dan satu lagi adalah min 2fx. Nah, ini ada fx-nya semua nih. Maka kelompokkan menjadi 1. Saya pindah di sisi sini nih. Jadinya min 3fx. Sama ya. Kemudian 10 kali fx kali x itu, nah ini dipindah lah. Katakanlah, sebenarnya nggak boleh dipindah, tapi ya udah pahamnya gitulah ya. Jadi positif dipindah, katanya jadi negatif. Oke deh. Jadi min 10 fx kali x. Kemudian min 2fx, jadinya plus ya. 2fx. Waduh, ini nggak pas sama dengannya. Sama dengan, nah sisanya nih yang nggak ada fx-nya. Jadi sisanya 5x min 1. Kemudian di sini ada 2 ya. Jadi min 2. Nah, gitu. Kemudian, ini ada yang bisa kita hitung sesuai dengan suku yang sejenis. Di sini ada fx. Bisa kita hitung juga yang ada fx-nya saja. Tapi dengan yang min 10 fx kali x nggak boleh. Karena di sini ada fx sama x. Itu nggak boleh, itu beda suku. Kemudian ada min 1 sama min 2. Nah, yang ini dulu aja. Min 3fx ditambah 2fx. Jadi min 3 tambah 2 itu min 1 ya. Jadi boleh saya tulis min 1fx atau min fx. Kemudian min 10fx dikali x sama dengan 5x. Min 1 min 2 jadi min 3. Nah, ini masing-masing punya fx nih. Jadi fx-nya saya pisah depan gini. Nah, min fx dibagi fx, min 1. Min 10 kali fx kali x dibagi fx, ya min 10x misalnya. Sama dengan 5x min 3. Nah, ini kan kali ya. Maka nilai fx-nya adalah, jadi 5x min 3 dibagi dengan min 1 min 10x, selesai. Ya, ataupun min 10x min 1 juga nggak apa-apa ya. Itu di min 10x-nya dipindah ke depan juga boleh. Mau ditulis gitu juga boleh, sama saja. Nah, ini kalau esai boleh cuma sampai sini. Tapi kalau pilihan ganda soalnya, otomatis kita mesti menyamakan jawaban kita dengan pilihan jawaban yang ada. Jika jawaban kamu ini nggak ada di pilihan gandanya, maka kalikanlah atas dengan negatif 1 dan kalikanlah bawah dengan negatif 1. Susah banget ngomongnya nih. Jadi atas kali negatif 1, bawah kali negatif 1, kayak gini. Emang boleh? Boleh aja. Karena negatif 1 dibagi negatif 1 kan 1. Jadi apapun bilangan dikalikan 1, ya bilangan itu. Jadi di sini kita hanya mengubah bentuk, tidak mengubah nilai. Bentuknya aja beda tapi nilainya sama. Itu kalau nggak ada jawabannya ya, misalkan. Jadi kalau saya kalikan nih, ini nulisnya aneh banget ya, jadi ke kanan, nggak apa-apa lah ya, jadi ke kanan. Semuanya dikalikan negatif 1, jadi kan min 5x plus 3 ya, dibagi dengan 1 ditambah 10x. Nah, kayak gini. Jadi jawabannya yang mungkin itu ya, kalau nggak yang ini, 5x min 3 ya, yang ini yang sudah dikalikan negatif 1. Pasti itu 2 itu. Ya tinggal kalau nggak ada ya mungkin 5x-nya dipindah ke belakang atau gimana lah, tinggal disesuaikan saja. Yang pasti ada 2 bentuk jawaban untuk pecahan yang nilainya sama. Cuma bentuknya aja yang beda. Nah, gitu. Kalau misalkan tetap nggak ada jawabannya, ya mungkin dicek lagi lah penyelesaian teman-teman. Mungkin ada yang salah atau memang soalnya yang salah kalau nggak ada jawabannya. Ingat ya, jadi kalau pecahan itu bisa ada 2 macam bentuk. Jadi kalau nggak ada jawabannya, coba atas kalikan negatif 1, bawah kalikan negatif 1. Pasti nanti ketemu jawabannya. Gampang ya, soal ke-1 sudah selesai. Kita akan lanjut soal yang kedua. Nah, untuk teman-teman yang misalkan masih mengalami kesulitan, bisa langsung komen aja ya. Nanti kami akan menjawab kalau kebaca ya. Jadi karena banyak banget yang komen, jadi kalau kami pas baca, kami akan menjawab dengan senang hati tentunya.
Oke, soal yang kedua ini adalah soal pangkat 2. Kalau tadi bentuknya rasional, kali ini pangkat 2. Nah, ini pangkat 2 ini yang katanya bikin apa ya? Susah ngitungnya. Sebetulnya ada dua tipe penyelesaian, bisa yang panjang banget, bisa yang lumayan panjang. Jadi nggak ada yang singkat, lumayan panjang lah. Jadi kita pakai tipe penyelesaian yang ke satu dulu deh. Jadi diketahui fx pangkat 2 dan f komposisi h-nya juga pangkat 2 yang tanyakan hx. Ini langkah yang ke satu. Ini membutuhkan tempat yang sangat banyak, jadi saya menuliskannya agak kecil nih ya. Jadi di sini kan yang diketahui f komposisi h. Langsung kita tuliskan aja di sini. F komposisi hx itu adalah sama dengan 18x pangkat 2 min 21x ditambah 6. Ini saya menggunakan langkah yang panjang dulu ya. Siapa tahu langkah yang panjang ini lebih mudah dipahami untuk sebagian siswa lah ya. Tapi ada juga yang, wah ini kepanjangan deh, susah. Mending pakai tipe yang kedua, boleh. Yang penting ini kita bahas dulu. Oke, kemudian, nah ini langsung kita ubah aja. F komposisi H itu kan boleh saya tulis F HX ya. Langsung aja deh, karena menghemat tempat. Jadi F HX. Nah, di sini HX yang ditanyakan. Tapi yang diketahui adalah fungsi F-nya. Oleh sebab itu, substitusikan saja HX-nya ke dalam fungsi F. Tahu ya, tadi mensubstitusikan itu adalah kita ganti X-nya. Langsung saja saya ganti. Di sini fungsi F-nya kan ini 2x pangkat 2 min 3x plus 1. Langsung jadi 2x pangkat 2 menjadi 2 dikali, nah ini hx pangkat 2. Jadi x-nya diganti hx. Min 3x, yaitu 3hx. Ditambah 1. Sama dengan, kayak biasa, nggak ada apa-apa di sini. Oke. Ketika sudah sampai di sini nih, nah ini yang menegangkan di sini nih. Di sini kita akan menghitung nilai x-nya. Tapi yang kita dapatkan di nilai hx-nya ya, tapi yang kita dapatkan di sini adalah hx pangkat 2. Nah, tipsnya adalah ubahlah menjadi bentuk sama dengan 0. Jadi yang di sisi kanan ini, nah, kita bawa ke depan. Wah, jadi saya sama dengan 0 ya. Jadi 2 hx pangkat 2 min 3hx ditambah 1 min 18x pangkat 2 min, plus jadinya ya, plus 21x min 6 sama dengan 0. Nah, ini dia. Waduh, jadi apa ini? Nah, ini plus 1 sama min 6 bisa dihitung ya. Kita hitung dulu deh. Jadi 2 hx pangkat 2 min 3hx min 18x pangkat 2 plus 21x. Jadi 1 min 6 itu min 5 ya, sama dengan 0. Nah, kita udah dapat kayak gini nih. Bentuk ke pangkat 2, gimana kita menghitung nilai x-nya? Nah, ini pasti teman-teman itu udah nggak yakin. Udah nggak asing dengan langkah menghitung kayak gini nih. Contohnya begini. Contohnya ya, saya punya 3x pangkat 2 min 2x min 1 sama dengan 0. Coba kalau ada soal enggak usah pakai x deh. Saya ganti m ya, maaf. Saya ganti m. Gimana menghitung m-nya? Ya tentu langsung aja kita pecah kayak gini kan. Itu pun kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya mau nggak mau menggunakan ABC. Jadi A-nya kan 3, B-nya min 2, dan C-nya adalah min 1. Kita hitung D-nya dulu. Jadi D itu adalah B pangkat 2 min 4AC. Kita hitung D-nya dulu ya. Jadi D sama dengan B pangkat 2 min 4AC. B pangkat 2-nya itu jadi min 2 pangkat 2. Min 4 dikali A-nya 3, C-nya min 1. Didapatkan di sini 4 ditambah 12 sama dengan 16. Nah, kayak gitu. Karena kita ingin menghitung nilai M-nya, maka kita menggunakan ABC. Rumus ABC kayak apa sih? Ya, ABC itu
X12 sama dengan min B plus minus, ini kan. Di sini D dibagi dengan 2A, ini ABC. Nanti akan mendapatkan M1 dan M2 tinggal dihitung. Kayak gitu kan? Simple lah, biasa. Jadi kita bisa menggunakan ABC. Nah, dengan langkah yang sama, soal ini kan bentuknya HX pangkat 2. Gimana kita menghitung HX? Ya pakai ABC, mau nggak mau. Pakai ABC, kita memfokuskan di HX-nya. Jadi kalau kita tentukan nilai A-nya, A itu adalah koefisien HX pangkat 2, yaitu 2. B-nya adalah koefisien HX, yaitu min 3. Min 3 kan? Nah, C-nya, hati-hati, kita fokusnya nggak di X loh. Kita fokusnya di HX. Maka koefisien HX yang kita pakai ya. Nah, untuk C itu adalah konstanta. Kalau yang ini tadi, C-nya adalah min 1, kenapa? Karena yang nggak ada M-nya. Nah, karena kita ingin menghitung HX, maka nilai C-nya itu yang tidak ada HX-nya. Jadi C-nya itu yang saya stabilo ini. Ini adalah C-nya. Betul ya? Itu C-nya, yang nggak ada HX-nya. Jadi C-nya min 18X pangkat 2. Ini jelek banget ya. Pangkat 2 ditambah 21X min 5. Itu adalah C-nya. Tinggal kita menghitung nilai D-nya dulu. Gitu ya. Jadi jangan langsung pakai ABC deh. Mending hitung D-nya dulu. Nah, kita langsung hitung D. D tadi kan B pangkat 2 min 4AC. B pangkat 2-nya adalah min 3 pangkat 2 minus 4 dikali A-nya 2 dikali, wah ini C-nya itu panjang banget deh. X pangkat 2 plus 21X min 5. Ingat ya, kita di sini menghitung HX, maka fokusnya di HX. Selain HX adalah konstanta. Sama dengan 9. Nah, ini ayo deh, tulis gini dulu aja deh. Kan 4 dikali 2 min 8 dikalikan min 18X pangkat 2 plus 21X min 5. Kayak gini ya jadinya ya. Kemudian sama dengan 9 min. Nah ini, min 8 nah ini batuk nih. Min 8 dikalikan min 18. Wah ini ayo. Ini tentunya kalau min dikali min kan jadi plus ya. Jadi sama saja 8 dikalikan dengan 18. Hasilnya adalah, ini mesti ingat nih, 144 deh kayaknya, 144 ya. Jadi 1, jadi plus ya, 144 X pangkat 2. Kemudian min 8 dikalikan dengan 21. Jadi min dikali plus ya, min ya. Jadi min apa tuh? 168. 168X. Kemudian min 8 dikali min 5. Aduh, ini mah udah pasti inget lah ya. Jadi plus 40. Nah, tinggal kita sederhanakan sesuai dengan suku yang jenis. Jadi 144X pangkat 2 min 168X. Nah, 9 ditambah 40 itu adalah plus 49. Panjang sekali ya ini ya. Ya memang beginilah langkahnya kalau kita menggunakan ABC tipe yang ke-1. Nanti silahkan. Kalau yang suka tantangan mending pakai ini deh. Ini dihapus dulu. Tadi udah ya. Nah, kita udah dapat nilai D-nya. Cuma D-nya ini bentuknya unik nih. Kalau kita cek nilai D-nya 144 itu kan 12 pangkat 2. Kemudian 49 itu yang bagian belakang konstanta itu adalah 7 pangkat 2. Nah, jangan-jangan ini bentuk pangkat 2 nih. Jangan-jangan. Nah, kita mesti bisa coba-coba. Ini karena tempatnya nggak cukup, mohon maaf. Jadi ke kanan ya, jadi aneh. Udah nggak apa-apa lah. Jadi coba nih, apakah memang jawabannya begini? Karena belakangnya positif, tengahnya negatif, maka di sini min 7. Nah, ini kok pada pangkat 2-nya ya, ini X saja. Nah, kita cek nih. Jadi ini min 7. Kalau 12 pangkat 2 itu kan 12X pangkat 2, 144X pangkat 2. Min 7 pangkat 2 adalah 49, pas ya. Nah, kemudian untuk menghitung mendapatkan min 168, itu sama saja kita menghitungnya 12X dikali 7 dikali 2. Nah, 12 dikali min 7 itu kan hasilnya min 84.
dikalikan 2 adalah min 168. Oh ya pas. Jadi memang hasilnya bentuknya pangkat 2 ini. Tuh, jadi gampang ya. Maka kita langsung habis ini menggunakan ABC. Rumus ABC adalah, kalau di sini kan X ya dalam soal, karena kita ingin menghitung HX, ya kita tuliskan saja di sini HX. H, oh ini gimana nulisnya ya? Nulisnya H1 dan H2X-nya. Itulah. Sama dengan, nah ini kan min B plus minus, ini D dibagi dengan 2A. Kita langsung susi-susi kan. Wah ini. Min B, B-nya min 3. Oh, kita tulis gini dulu deh. Min 3 gitu ya. Plus minus. D-nya tadi adalah, kita pakai yang udah pangkat 2. Supaya nanti hasilnya jadi bagus. Gini. Dibagi dengan 2A. A-nya 2, jadi 2 dikali 2. Sama dengan, min dikali min jadi plus, jadi 3. Plus minus, nah ini nih. Ini udah pangkat 2 dikalikan setengah ya. Jadi 2 pangkat, di pangkat 2, punya pangkat 2 dipangkatkan lagi setengah. Jadi ya, habis ya ini ya. Tinggal 12X min 7. Tuh. Bawahnya adalah 4. Nah ini jadi bagus nih. Tapi hati-hati nih, HX-nya kan ada 2 ya. Yaitu yang H1-nya katakanlah yang positif, 3 plus itu. Di sini 3 plus, yang H2-nya 3 min, boleh. Bebas sih, atau yang min dulu atau yang suka-suka lah pokoknya. Oke, ini tempatnya memang nggak cukup nih. Oke, ini langsung saya pecah aja. Saya akan menuliskan sebagai H1X. H1X-nya itu saya anggap yang positif ya, jadi yang plus 12X, saya tutupin aja, min 7 dibagi dengan 4. Didapatkan di sini 3 ditambah 7 itu min 4 ya, jadi 12X min 4 dibagi dengan 4. Sama dengan, masing-masing dibagi 4, menjadi 12X dibagi 4 adalah 3X, min 4 dibagi 4 min 1. Nah, dapat yang H1-nya. Tuh, enak banget ya. Dapat H1-nya nih, teman-teman. Satu lagi. Kita akan menghitung H2-nya. Ini saya batasin. Jadi, hanya memang ada 2 ya, nanti ya HX-nya ada 2 jawaban. Nah, H2-nya itu yang kita anggap negatif tadi. 3 min 12X min 7. Waduh, ini tambah kecil nih, mohon maaf. Dibagi dengan 4. Sama dengan, nah ini min dikali 12X itu kan min 12X. 3 min min 7. Jadi 3 plus 7 yaitu 10 dibagi dengan 4. Semuanya dibagi 4, maka min 12X dibagi 4 adalah min 3X. Plus 10 dibagi 4 itu sama-sama bisa dibagi 2, jadi 5/2. Nah, inilah jawabannya. Jadi memang ada 2 tipe jawaban, yang mana semuanya ini betul. Cuma langkahnya ini, aduh. Ini pokoknya yang suka tantangan, pakailah langkah ini. Dijamin pusing tuh. Hayo. Silakan dipahami. Pokoknya kalau misalkan nanti ada kesulitan, bisa langsung teman-teman tanyakan kepada kami gitu. Oke, saya akan lanjut ya. Ini tadi adalah langkah tipe penyelesaian yang ke-1. Nah, tipe penyelesaian ke-1 ini memang lebih panjang. Kita akan lanjut tipe penyelesaian yang kedua, yang pastinya ini lebih gampang. Yang kedua ini lebih singkat lah ya. Dan kalau ada kesulitan langsung komen aja ya di bawah ini. Lebih bagus lagi kalau dikasih menitnya. Ini mau tanya yang menit kesekian gimana langkahnya. Wah, itu malah lebih membantu kami untuk menjawab. Oke, langsung langkah yang kedua, tipe penyelesaian yang kedua. Soalnya masih sama ya. Ini diingat-ingat jawabannya 3x min 1 sama min 3x plus 5/2 itu 2,5 ya. Oke.
tipe penyelesaian yang kedua. Nah, tipe penyelesaian kedua ini lebih logis sih, lebih logika banget, sehingga nanti jawabannya lebih singkat. Nah, gimana langkahnya? Sama sebetulnya. Ini ada F komposisi H, langsung saja kita tuliskan F HX. Sama dengan 18X pangkat 2 min 21X ditambah 6. Kalau tadi kan kita mensubstitusikan HX-nya ke dalam fungsi F ya. Nah, ini juga sama sebetulnya. Cuma nanti yuk kita coba tulis dulu aja deh. Jadi HX-nya kita langsung masukkan ke dalam fungsi F ya. Jadi XX-nya ini kita ganti menjadi HX. Sehingga jadinya 2 kali HX pangkat 2 min 3 dikalikan HX ditambah 1, betul ya? Sama dengan 18X pangkat 2 min 21X ditambah 6. Jadi bentuk kayak gini. Nah, cuma bedanya dengan yang tadi, kalau tadi kan kita memang betul-betul menghitung HX-nya, karena ini HX pangkat 2, maka kita hitung menggunakan ABC. Kenapa pakai ABC? Karena kalau langsung dipecah kayak gini nggak akan dapat gitu loh, susah banget ya. Maka ya mau nggak mau pakai ABC. Nah, kalau yang ini nggak usah. Jadi kita pakai istilahnya melogika sedikit deh. Jadi gini. Kita tentukan dulu fungsi HX-nya nanti ini bentuknya kayak apa nih. Bentuknya adalah, ini jadi ada banyak bentuk. Jadi kita tentukan dulu fungsi HX-nya itu bentuknya AX plus B, atau HX-nya itu bentuknya adalah AX pangkat 2 plus BX plus C. Nah, yang mana nih? Pangkat 1 atau pangkat 2 bentuk HX-nya? Kalau kita logika, bentuk HX-nya yang pasti adalah yang pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena di sini kan ada HX pangkat 2. Karena di sini HX pangkat 2 kalau saya ubah menjadi AX plus B, coba ya saya masukin dulu ya. Jadi 2 dikalikan. Jadi langsung saya ganti aja menjadi AX plus B pangkat 2 min 3 dikalikan AX plus B ditambah 1 sama dengan 18X pangkat 2 min 21X plus 6. Nah, karena ini nanti kalau ada X kemudian dipangkatin 2, hasilnya adalah X pangkat 2. Pas kan? Coba kalau misalkan ini ya. Kalau misalkan di sini ada pangkat 2-nya. Tentu AX pangkat 2 dipangkatin 2 lagi, hasilnya X pangkat 4. Di sini nggak ada X pangkat 4-nya. Maka lebih tepatnya bentuk HX-nya adalah AX plus B. Logis ya, bukan hafalan, ini logika banget. Jadi bentuk yang kita pakai adalah yang pangkat 1. Terus langkahnya gimana nih? Kita tentukan, ini nggak ada pangkat 2-nya tadi ya, pangkat 2 saya hapus dulu. Nah, kita tentukan dulu nilai A-nya, karena itu yang paling gampang. Nah, nentuin A-nya adalah, kalau kita logika, di sini kan ada 18X pangkat 2. Nah, kita lihat sukunya aja. Di sini X pangkat 2-nya itu koefisiennya 18. Sedangkan di sisi sini, yang memungkinkan mendapatkan bentuk X pangkat 2 hanya bentuk ini. Jadi AX jika dipangkatin 2 menjadi X pangkat 2. Setuju ya? Setuju ya? Nah, jadi yang bisa mendapatkan pangkat 2 adalah yang AX pangkat 2. Nggak ada yang lain. Dalam soal ini adalah, kita langsung pakai aja begini. Jadi 2 dikalikan AX dipangkatin 2, hasilnya pasti sama dengan 18X pangkat 2. Tuh, jadi kayak gitu. Terus nyelesain gimana? Ya udah, ini pangkatin 2 dulu, atau dibagi 2 dulu deh. Ini bisa dibagi 2 ya. Jadi AX dipangkatkan 2 sama dengan, jadi 9 ini ya. 9X pangkat 2. Nah, ini kalau dipangkatin 2 itu ya A-nya dipangkatin 2, X-nya dipangkatin 2. Sama dengan 9X pangkat 2. Nah, ini habis jadi 1 kan? Jadi tinggal A pangkat 2 sama dengan 9, maka nilai A-nya sama dengan
plus minus 3. Hati-hati, bukan 3 tapi plus minus 3 ya. Jadi nilai A-nya ada 2. Plus minus 3. Jadi langsung saya tuliskan. Bentuk HX-nya itu sama dengan bisa 3X plus B. Bisa juga HX-nya adalah min 3X plus B. Tuh ada 2 kan? Karena nilai A-nya ada 2. Terus langkah selanjutnya gimana? Nah, kita menghitung nilai B-nya. A-nya udah dapat, singkat kan? Nggak susah-susah banget ngitungnya. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai B-nya. Nah, ini menghitung nilai B-nya itu agak panjang sebetulnya. Jadi, sebetulnya ada yang langkah gampang. Jadi, kita bisa menghitung nilai B-nya melalui ini nih. Jadi, pakai konstantanya. Jadi kita hanya menggunakan B plus 1 sama plus 6. Kita hanya menggunakan itu. Cuma nanti B yang kita dapatkan itu nanti juga ada 2 tuh. Nah, kalau B-nya ada 2, timbul masalah. Pasangannya dengan yang mana nih? Misalkan ya, yang B didapatkan 5 sama 6 gitu misalkan. Nah, ini 5 pasangannya dengan yang mana nih? Yang 3X atau min 3X? Nah, yang 6 pasangannya dengan yang mana? Yang 3X atau min 3X? Kita nggak tahu di situ, teman-teman. Jadi kita jangan menggunakan konstanta walaupun itu nanti dapat B-nya lebih cepat. Jadi walaupun agak panjangan dikit, kita jangan pakai menghitung B-nya jangan pakai konstanta ya. Jadi kita menggunakan koefisien X-nya saja. Ya agak susah dikit tapi lebih cepat. Ini kita hapus dulu. Nah, ini nih. Jadi, kita menggunakan negatif 21X yang konstantanya adalah X. Nah, pasti teman-teman tahu di sini, kalau AX plus B dipangkatkan 2, maka koefisien X-nya sudah pasti adalah 2A kali B kali X. Pasti tahu dong. Jadi contoh deh, udah kita tuliskan ya di sini ya. Tulis di mana nih? Kita tuliskan di sini deh misalkan. Jadi kalau ada AX plus B pangkat 2 itu sama saja A pangkat 2X pangkat 2 ditambah 2A BX ditambah B pangkat 2. Nah, jadi koefisien X-nya adalah 2AB. Gitu. Jadi kita pakai koefisien X-nya aja ya. Jadi, boleh saya tulis di sini untuk menghitung B-nya. Jadi, 2 AX plus B pangkat 2 tadi koefisien X-nya adalah 2ABX. Gini kan? Min, nah ini. Kemudian di sini negatif 3 saya kalikan dengan A saja nih. Jadi, negatif 3 saya kalikan dengan AX. Karena koefisien X, nggak usah dikalikan B. Kalau dikalikan B nanti namanya konstanta, nggak ada X-nya. Jadi, min 3AX sama dengan ini plus 1 konstanta nggak usah, sama dengan min 21X. Oke, ini X-nya kita hilangkan semua aja, saya bagi semua dengan X ya. Jadi X-nya udah nggak ada. Tinggal di sini 2 dikali 2 4, jadi 4AB min 3A sama dengan min 21. Nah, jadi kayak gini nih. Selanjutnya, nah, disinilah fungsinya A. A-nya kan tadi ada 2. Jika A yang akan kita hitung, misalkan A-nya sama dengan 3 dulu. Nah, langsung saja di sini kita substitusikan. Jadi kalau A-nya 3, jadinya 4 dikali A-nya 3 dikali B min 3 dikali A-nya 3 sama dengan min 21. Jadi 12B min 9 sama dengan min 21. 12B sama dengan min 21 ditambah 9. Jadi min 12. Maka B sama dengan min 1. Tuh, kalau ini jelas pasangannya. Jadi min 1 itu jika pasangannya dengan A. Sehingga kita dapatkan HX-nya sama dengan, kan awalnya AX plus B. Nah, maka menjadi A-nya 3X ditambah B-nya min 1 jadi 3X min 1. Kita dapat HX-nya. Tuh, kayaknya ngitungnya lebih enak nih. Kalau A-nya sama dengan negatif 3 kali ini,
kita substitusikan ke dalam A-nya. Jadi 4 dikali min 3 dikali B minus 3A, yaitu A-nya min 3, sama dengan min 21. Jadi sini min 12B, min 3 kali min 3 adalah plus 9, sama dengan min 21. Min 12B sama dengan min 21, min lagi 9, min 30. Maka B sama dengan min 30 dibagi dengan min 12. Min dibagi min plus, ini 30 sama 12 sama-sama bisa dibagi dengan 6 ya. Jadi 5, di sini 2. Maka HX yang kedua adalah awalnya AX plus B. Nah, A-nya adalah min 3 dan B-nya adalah 5/2. Nah, ini adalah jawabannya, ada 2. Kita cek coba nih. 3X min 1 sama yang sebelumnya. Sebelumnya itu adalah 3X min 1 ya, sama min 3X plus 5/2. Sama saja jawabannya. Jadi silakan teman-teman ini mau pakai langkah yang mana untuk menyelesaikan soal ini. Mau yang tipe ke-1 yang tadi atau tipe kedua, sama saja jawabannya. Nah, yang penting yang masuk di logika teman-teman yang mana, itulah yang didalami. Ya, lebih bagus lagi kalau semuanya bisa. Wah, itu lebih hebat lagi. Oke. Man ya. Kita lanjut. Soal yang ketiga. Ini dia soal yang ketiga. Nah, pokoknya kalau ada kesulitan langsung komen. Nah, soal ketiga ini diketahui adalah HX-nya dan H komposisi F. Yang ditanyakan adalah F min 2. Nah, di sini teman-teman untuk menghitung F min 2, itu teman-teman nggak usah menghitung Fx-nya, hati-hati. Jadi untuk memudahkan kita, untuk menyingkat waktu lah istilahnya supaya lebih cepat, kalau ditanyakan F min 2 ini pasti hasilnya dalam bentuk sebuah bilangan, entah setengah, apalah itu, tapi bukan dalam bentuk fungsi. Sehingga jangan teman-teman menghitung Fx-nya dulu, jangan. Karena ada yang menghitung Fx-nya dulu, kemudian X-nya diganti min 2, itu sangat lama nanti langkahnya. Jadi tidak efisien, mending langsung menghitung F min 2. Nah, masalahnya adalah gimana supaya kita langsung dapat F min 2-nya. Ada langkah yang gampang. Kita, karena ini soalnya H komposisi F, ya kita pakai komposisinya ya, kita otak-atik. Jadi, H komposisi Fx itu dalam soal sama dengan X min 3, bawahnya adalah 3X plus 2. Nah, kayak gini nih. Cuma di sini saya cepetin aja, jadi H komposisi F langsung saya ganti menjadi H Fx. Nah, supaya lebih gampang. Di sini Fx-nya yang diminta adalah min 2, F min 2. Di sini kita dapatkan Fx. Ingat-ingat, X di sini, Fx itu sama saja X yang di X min 3 sama yang 3X itu sama-sama X. Karena sama-sama X, jadi kalau misalkan X yang di F ini saya ganti min 2, maka semua yang ada X-nya juga kita ganti dengan min 2 semua. Tuh. Dikali min 2 ditambah 2. Nah, ini tadi X-nya ya. Jadi ini min 2 adalah X-nya. Gitu. Jadi kalau X-nya diganti min 2, maka semua yang ada X-nya juga kita ganti dengan min 2 semua. Itu lebih gampang nanti. Tinggal kita lanjutkan di sini, maka H F min 2 sama dengan min 2 minus 3 min 5. Dibagi dengan, nah ini 3 dikali min 2 itu min 6, ditambah 2 jadi min 4. Nah, kemudian di sini F min 2 kita substitusikan ke dalam fungsi H. Jadi karena hanya itu X-nya ada di min 2X sama 2X, maka X-nya ini juga wajib saya ganti dengan min 2. Didapatkan 2 min 2F min 2 dibagi dengan 2 dikali F min 2 ditambah 1. Tuh, jadi ini F min 2 ini adalah pengganti X-nya ya. Pengganti X-nya di dalam fungsi G. Sama dengan, nah ini min dibagi min jadi plus, jadi di sini 5, di sini 4. Jadi min bagi min adalah plus. Terus habis ini kita ingin menghitung
menjadi F-2 sama dengan, oleh sebab itu kali silang nih. Jadi yang sebelah sini atas saya kalikan dengan yang bawah ya. Waduh, ini tulisnya jadi aneh nih. Langsung saya kalikan aja. 2 dikali 4 adalah 8. Min 2 dikali 4 adalah min 8. Tuh, ini langsung saya kalikan aja. Sama dengan, nah, yang bawah kita kalikan dengan yang atas. Maka, ini nggak kelihatan nih. Coba saya ulangi dulu ya. Jadi yang bawah kita kalikan dengan yang atas. 2F-2 dikalikan 5. Ya, 10F-2. Kemudian 1 dikali 5 menjadi plus 5. Nah, jadilah bentuk kayak gini. Tinggal kita kelompokkan yang ada F-2-nya kita jadikan 1. Jadi min 8 F-2. Nah, ini 10-nya jadi min 10 F-2 sama dengan sisanya plus 5 sama 8. Jadi min 8. Didapatkan min 8 min lagi 10 jadi min 18 F min 2 sama dengan, gitu kan, 5 min 8 itu adalah min 3. Maka F min 2 sama dengan min 3 dibagi min 18. Sama-sama bisa dibagi min 3 ya. Jadi 1 bawahnya adalah 6. Selesai. Kan lebih cepat nih. Jadi ingat-ingat, kalau yang diminta adalah F min 2, nggak usah menghitung Fx-nya. Kelamaan. Hasilnya toh sama kok, nggak akan beda. Kalau sama ya pasti ada yang salah. Nggak tahu salahnya di mana. Tapi yang pasti jawabannya sama. Dan kita bisa menghemat banyak waktu. Menghemat banyak waktu. Nggak main-main ya. Soal ketiga sudah selesai. Kita akan lanjut soal yang keempat. Ini dia soalnya. Nah, kali ini pangkat 2 nih. Ini kayak soal yang kedua tadi ya. Mungkin ada yang masih shock ya. Tapi ini untung yang ditanyakan adalah H0, bukan Hx ya. Ini H0. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Sama, kita otak-atik G komposisi H-nya. Langsung aja saya tulis di sini. G komposisi H itu adalah GHX. Langsung ya. Tadi GHX-nya adalah 8X pangkat 2 min 14X ditambah 7. Nah, yang diminta H0. Oleh sebab itu, di sini X-nya saya ganti 0. Karena di sini, waduh, kelewat nih, salah, kepencet. Karena di sini X-nya 0, X-nya 0. Karena di sini X, maka di sebelah kanan juga ada X-nya semua. Karena X-nya akan kita ganti menjadi 0, maka semua yang ada X-nya juga wajib kita ganti menjadi 0. Nah, ini ya. Ditambah 7. Maka didapatkan GH0 sama dengan ini 0, ini 0, ini 0, maka tinggal 7. Wah, ini lebih enak nih. Nah, kita tinggal menghitung di sini. Di sini ada H0, akan kita substitusikan ke dalam fungsi G. Fungsi G-nya adalah 2X pangkat 2 min 3X plus 2. Jadi, XX yang ada di sini nih, kita ganti menjadi H0. Maka menjadi 2X pangkat 2, maka 2H0 pangkat 2 min 3X. Jadi 3 dikali H0 ditambah 2 sama dengan 7. Tuh, coba. Nih teman-teman lihat dulu bagaimana ketika kami menuliskan ini ya. Kebayang nggak? Pasti kebayang lah ya. Coba nih. Tuh, bisa ya. Pokoknya kalau ada kesulitan langsung komen saja. Jangan lupa waktunya di menit ke dan detik ke apa gitu, nanti kami supaya gampang jelasinnya ya. Nah, di sini kita akan menghitung nilai H0-nya dalam bentuk soalnya ini adalah H0 pangkat 2. Apakah mesti pakai ABC? Nah, kita tinggal lihat nanti ya. Kalau bisa langsung, kalau nggak bisa pakai ABC. Nah, tapi kita jadikan sama dengan 0 dulu. Jadi 7-nya saya jadikan 0 dulu. Jadi 2 H0 pangkat 2 min 3 dikali H0. Jadi min 5 ya. Plus 2 min 7 min 5 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Ini bisa nih langsung tanpa kita menggunakan ABC.
Tapi kalau yang suka tantangan bolehlah pakai ABC. Ngapain juga ya? Oke, ini soalnya saya tulis lagi di sini. H0 pangkat 2 min 3 dikali H0 min 5 sama dengan 0. Nah, di sini langsung saja kita pecah begini ya. Ternyata bisa nih tanpa menggunakan ABC. Karena di sini koefisien pangkat 2-nya adalah 2H0 ya. Jadi di sini tulislah 2H0 dan tulis sini 2H0. Dan jangan lupa dibagi dengan 2. Tuh. Karena apa? Nanti kalau 2 dikali 2 kan 4. Padahal di sini koefisiennya 2 kan? Maka supaya menjadi 2, saya bagi dengan 2. Kalau koefisien pangkat 2-nya adalah 3, misalkan 3H0 pangkat 2, maka kita tuliskan di sini adalah 3, di sini 3, dan di bawah juga 3. Ya, pokoknya satu paket lah itu ya, sama semua. Ini supaya cepat. Tapi hitungnya adalah jangan lupa kalikanlah depan sama yang paling belakang. 2 dikali min 5 adalah min 10. Nah, ini untuk acuannya. Jadi, bilangan apa jika dikalikan hasilnya negatif 10, tapi kalau dijumlahkan adalah negatif 3. Dikalikan min 10, dijumlahkan min 3. Tentu hasilnya min 5 sama plus 2. Tuh enak. Min 5-nya mau dipindah posisi dan sama plus 2 juga boleh. Karena depannya sama-sama 2H0. Aman. Tuh, bisa ya. Gampang nih. Nah, di sini bawah kan ada angka 2. 2-nya ini biasanya kita bagi dengan yang atas. Boleh 2-nya kita bagi dengan yang ini. Tapi semuanya dibagi 2 ya. Boleh. Boleh juga kalau misalkan teman-teman nggak menemukan ini 2-nya bagi dengan yang mana ya. Saking paniknya jadi pusing. Bisa dikali silang. 2-nya bisa dikalikan dengan 0. Dikali silang. Boleh dong dikali silang. Jadi nggak masalah. 2 dikali 0 pun 0 gitu loh maksudnya. Jadi ada banyak langkah ya. Tapi ini saya menggunakan, saya bagi aja deh. Jadi 2-nya saya bagi dengan semuanya ini. Jadi jadi 1, 1, bawah juga 1. Maka ya, habis selesai kan? Kita sama dengan K0 aja di sini. Sehingga 2 kali H0 min 5 sama dengan 0. Kita dapat 2 ya. Atau H0 ditambah 1 sama dengan 0. Di sini dapatkan 2H0 sama dengan 5, maka H0 sama dengan 5 bagi 2. Di sini H0-nya didapatkan min 1. Nah, kita sudah dapat di sini H0-nya. Tuh. Jadi nggak usah menghitung HX-nya, kelamaan, teman-teman. Nggak usah menghitung HX-nya. Coba kita intip lagi di soal yang kedua tadi, coba ya. Kita intip soal yang kedua. Nah, ini dia soalnya. Ini sebetulnya sama kan ya? Tuh, 2x pangkat 2 min 3x plus 1. Coba kita cek nih. Ya, sedikit beda. Sama-sama pangkat 2 lah ya. Gitu. Simpel ya. Sangat gampang, pasti teman-teman sangat bisa. Jadi ingat kalau yang diminta nilainya H0, H4 gitu nggak usah dihitung fungsinya. Jadi langsung saja supaya kita langsung mendapatkan hasilnya lebih gampang. Oke? Yang kesulitan boleh langsung komen. Nah, kami juga mengingatkan teman-teman untuk follow akun kami di IG, di Line, di Facebook, dan juga di YouTube. Dan makasih yang teman-teman sudah follow kami sehingga bisa mengikuti semua video kami. Oke, sekian pembahasan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.